Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Sril kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Sril ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tekstil. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan produk tekstilnya. Terkait segmen usaha atau marketnya sudah ada domestik dan ekspor. Dan untuk Sril ini termasuk untuk perusahaan tekstil yang cukup besar ya teman-teman di Asia Tenggara. Terus terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Sril, yaitu PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan itu tidak hanya Sril aja, tetapi dengan anak usahanya juga. Dan ada isu terkait korupsi bantuan sosial COVID-19. Jadi untuk detailnya teman-teman langsung bisa saja ke berita untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Terus terkait kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Thunderstone sebesar 59%, pribadi keluarga Luminto sebesar 1%, dan sisanya dimiliki masyarakat sebesar 40%. Dan ini dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari segi pendapatannya cukup bagus ya teman-teman, konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,4%. Untuk dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 stagnan ya teman-teman di 0%. Untuk dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 20,3%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 23,9%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 14,5%. Dan ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya untuk 2020 hanya 6,63%, mengalami penurunan sedikit ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat secara rata-rata mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 7-8% ya untuk net profit marginnya. Terus untuk EPS-nya di 59 dan membuat pernya di 2,73 kali. Jadi ini pernya rendah sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat dari history memang per 2020 ini adalah yang paling rendah. Ini mana harganya tinggal 160. Terus untuk dari segi book value-nya di 463 dan membuat PBV-nya di 0,35 kali. Jadi ini untuk PBV dari Sril ini juga merupakan PBV yang paling rendah. Terus untuk dari segi DER-nya naik ya teman-teman di 1,61 menjadi 1,75. Jadi ini DER-nya udah di atas 1 dan konsisten ya teman-teman dari 2014 sampai 2020 untuk DER-nya selalu di atas 1. Untuk dari segi ROE-nya di 12,63%. Jadi ini masih bagus ya, yaitu di atas 9% ya untuk dari segi ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 4,6%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 160 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 360. Jadi masih memiliki margin of safety 125%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan Sosoke karena saya melihat perusahaan ini bagus ya teman-teman, dari segi fundamentalnya selalu growth. Untuk dari segi KCG saya berikan Sosno karena memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan Sosoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan Sosoke karena mengalami kenaikan juga. Untuk liability saya berikan Sosno karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan Sosoke karena seharga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan Sosoke karena masih di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan Sosoke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan Sosoke karena selama 5 tahun terakhir untuk Sril ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Sril ini? Tidak ya teman-teman, karena menurut saya cukup aneh sebenarnya dari segi fundamentalnya. Di 2019 itu dia mengalami keuntungan tetapi dia tidak membagikan dividen. Mungkin dia untuk bayar hutang ya teman-teman, tetapi saya lihat hutangnya juga mengalami kenaikan. Mungkin dia melakukan ekspansi ke membeli aset ya teman-teman atau untuk ekspansi. Dan satu sisi lagi adalah memang sekarang ada banyak kasus yang terkait dengan Sril ini, yaitu terkait PKPU dan bahkan sampai 3 ya teman-teman, yaitu di anak usahanya juga.
Jadi itu membuat saya secara GCG-nya mungkin sangat jadi concern ya teman-teman. Dan ada juga isu, kita nggak tahu benar atau enggaknya isu terkait korupsi bantuan sosial COVID-19. Jadi itu membuat saya sangat berpikir ya teman-teman, apakah mau masuk atau tidak. Tetapi kalau secara fundamental aja, kita benar-benar melihat dari segi fundamental, untuk Sril ini sebenarnya cukup menarik. Tetapi karena ada isu GCG-nya, itu yang membuat saya consider dan mungkin saya tidak masuk untuk di Sril ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.